Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Dari cerita sebelumnya, Xiaoyan tahu bahwa tangga panjang 10.000 langkah ini tidak sederhana. Di setiap langkah ada kekuatan guntur kuat yang akan langsung menyerang tubuh. Semakin jauh melangkah semakin kuat petirnya. Untuk mencapai puncak tangga ini dibutuhkan kekuatan fisik dan tekad yang sangat kuat. Sepertinya ini sudah menjadi ujian terakhir sebelum mengarah ke inti guntur, ucap Xiaoyan. Tangga panjang itu sudah ada lebih dari selusin orang. Xiaoyan juga dengan cepat berpartisipasi di dalamnya. Dengan kekuatan fisik Xiaoyan, rintangan semacam ini seperti berjalan di tanah. Sosok-sosok di sekitarnya mengenali Xiaoyan, dan mereka sangat takut pada Xiaoyan. Selain itu, Xiaoyan juga membawa 10 mayat iblis di belakangnya. Tetapi ketika mayat iblis ini menghadapi tangga panjang 10.000 langkah, tidak peduli bagaimana Xiaoyan menggunakan pikirannya untuk mengendalikan mereka. Mereka tidak pernah menginjakan kaki di tangga panjang selain hanya berdiri di sana dan tercengang. Melihat ini, Xiaoyan tidak terus memaksa mereka. Dia dan Lei Ji terus memulai perjalanan panjang menaiki tangga. Dengan kekuatan fisik Xiaoyan, kecepatannya sangat cepat dan langkahnya seperti terbang. Hanya setelah dia mencapai 3.000 langkah, kecepatannya berangsur-angsur melambat. Dia merasakan kekuatan guntur yang kuat datang dari kakinya. Tetapi meskipun kecepatan Xiaoyan melambat, dia masih bergerak maju. Segera Xiaoyan mencapai 5.000 langkah. Setelah mencapai 5.000 langkah, Xiaoyan pada dasarnya sangat lambat. Dia maju selangkah demi selangkah dan kecepatannya turun tajam. Tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia menemukan bahwa hanya dia dan Lei Ji satu-satunya orang di sini. Adapun kelompok lainnya, mereka hanya mencapai 3.000 anak tangga dan tidak bisa naik lagi. Pada saat ini seluruh tubuh Xiaoyan sudah dibasahi oleh keringat. Guntur kuat yang datang membuat Xiaoyan terengah-engah dan wajahnya mengungkapkan rasa sakit. Adapun Lei Ji, dia berjalan di tangga tanpa merasakan apa-apa. Terkadang duduk di tangga dan menunggu Xiaoyan yang semakin lambat. Dan terkadang mereka berdua mengobrol sedikit. Sudah berapa lama kita berjalan? Ucap Xiaoyan sambil terengah-engah. Kita sudah menaiki 6.000 anak tangga. Masih ada 4.000 lagi sebelum mencapai akhir. Ucap Lei Ji tersenyum. Sial, kenapa masih ada 4.000? Ucap Xiaoyan, wajahnya menunjukkan kepahitan. Pada akhirnya Xiaoyan datang ke anak tangga 6.500. Dia akhirnya tidak bisa menggerakkan kakinya. Selain berat, dia juga merasa tubuhnya sangat sakit. Xiaoyan duduk bersila. Dia tahu bahwa dengan kekuatan fisiknya saat ini, dia pasti tidak akan bisa mencapai puncak tangga. Oleh karena itu, Xiaoyan harus meningkatkan kekuatan fisiknya terlebih dahulu. 6.500 anak tangga ini adalah batas yang dapat ditahan oleh kekuatan fisik Xiaoyan sekarang. Adapun orang-orang di bawahnya yang berjuang, beberapa dari mereka sudah mulai memilih untuk menyerah. Pada saat ini Xiaoyan mengeluarkan 4.000 pil guntur dan segera nyala api muncul di telapak tangannya. Xiaoyan tidak berniat menelan pil guntur ini secara langsung. Menurutnya ada banyak kotoran yang terkandung di dalamnya. Jika langsung ditelan tanpa pemurnian, maka kotoran yang diserap ke dalam tubuh akan sangat sulit untuk dihilangkan. Nyala api Xiaoyan melonjak dan 4.000 pil guntur mengapung pada nyala api. Xiaoyan mulai memurnikan pil guntur. Memurnikan pil guntur membutuhkan konsentrasi tinggi. Ini karena energi yang terkandung pada pil guntur sangat destruktif. Jika ada kegagalan, maka ledakannya akan cukup berbahaya. Untungnya Xiaoyan memiliki jantung api yang tidak kalah dalam hal energi kekerasan. Untuk menghadapi energi kekerasan, hanya energi kekerasan yang bisa menekan pemurnian. Xiaoyan dengan cepat memadatkan 4.000 pil guntur sebelum terkondensasi menjadi 400 keping. Itu dikonsentrasikan dan dipadatkan lagi menjadi 40 keping. Setelah kotoran pada pil guntur menghilang, warnanya yang semula hitam menjadi pil tembus pandang, yang tampaknya memiliki alam semesta kecil, bahkan membuat suara gemuruh guntur yang teredam. 40 pil guntur yang terbuat dari 4.000 keping memiliki daya ledak yang sangat menakutkan. Selain bisa meningkatkan kekuatan tubuh fisik, pil ini juga bisa dijadikan sarana senjata.
Namun untuk Xiaoyan, pil guntur ini adalah semua hal yang dia kembangkan dengan susah payah. Dan menggunakannya sebagai senjata hanya membuang-buang waktu. Setelah mengkompres menjadi 40 keping, nyala api Xiaoyan tidak melemah. Sebaliknya kilatan kegilaan melintas di mata Xiaoyan. Dilihat dari penampilannya, dia merencanakan untuk mengkompresnya lagi hingga batasnya. Xiaoyan tahu bahwa mengekstraksi ulang mungkin beresiko. Tetapi jika pil guntur ini dapat dikompresi lagi, kemancurannya pasti akan meningkat pesat. Dengan karakter Xiaoyan, dia harus bertaruh. Sementara Xiaoyan memurnikan pil guntur, di puncak tangga yang merupakan titik akhir berdiri dua sosok. Keduanya berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Jika Xiaoyan bisa melihatnya, dia akan mengenali salah satu di antara keduanya. Dia adalah Lei Bai, yang menjadi pria misterius dan membobol masuk ke istana guntur sebelumnya. Lei Bai, apakah pria itu yang telah kamu bicarakan? Ucap sosok di samping Lei Bai memandang Xiaoyan yang duduk bersila. Orang yang berbicara di sampingnya mengenakan jubah hitam longgar dan suaranya yang keluar adalah seorang wanita. Ya, dia memiliki tanda unik Shizun di antara alisnya. Ucap Lei Bai. Tanda Shizun? Maksudmu orang ini adalah reinkarnasi dari Shizun? Ucap wanita berjubah hitam itu. Ini tidak dapat dinilai dari tandanya saja. Jadi apakah itu benar atau tidaknya masih tidak dapat disimpulkan. Ucap Lei Bai. Terlepas dari apakah orang ini adalah reinkarnasi Shizun, tampaknya kekuatannya masih terlalu lemah. Membawanya memasuki alam guntur hanya akan melukainya. Ucap wanita itu setelah merasakan aura Xiaoyan. Tidak masalah dengan kekuatannya yang masih dewa bintang 5. Sejauh yang aku tahu, dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Jika kita berdua bergandengan tangan dengannya, seharusnya bukan hal sulit untuk menekan inti guntur. Ucap Lei Bai. Kamu terlalu melebih-lebihkan pria ini. Aku tidak berpikir ada sesuatu yang istimewa pada pria ini. Tetapi untuk wanita di sampingnya, aku merasakan perasaan yang aneh. Ucap wanita itu, matanya terkunci pada Leiji di samping Xiaoyan. Dia datang dari dunia luas, dan sekarang dunia luas telah dihancurkan. Dilihat dari auranya, dia pernah menjadi eksistensi keabadian kaisar. Hanya saja aku masih tidak tahu mengapa kekuatannya telah menurun tajam. Mungkin dia telah tersegel untuk waktu yang lama sehingga menjadi sedemikian rupa. Ucap Lei Bai menganalisis pendapatnya. Juga sejauh yang aku tahu, dia bukan satu-satunya eksistensi dari dunia luar yang memasuki dunia sensi. Ucap Lei Bai lagi. Selama mereka bersedia bergabung dan berjuang untuk dunia sensi, maka tidak masalah jika mereka tinggal di sini. Tetapi jika tidak, usir mereka sesegera mungkin. Ucap wanita berjubah hitam itu dengan suara dingin. Walkirie, bukankah kata-katamu terkesan sangat egois? Mungkin mereka datang ke sini karena dibawa oleh atasan mereka. Sejauh yang aku tahu, orang yang memimpin eksistensi dari dunia luas adalah pria yang memiliki tanda unik Shizun itu. Pria ini tidak biasa. Dikatakan bahwa reinkarnasi Zuzang telah muncul. Mungkinkah dia adalah orangnya? Ucap Lei Bai, matanya menatap Xiaoyan. Zaman telah berubah. Era ini ditakdirkan bukan lagi milik Zuzang. Ucap wanita berjubah hitam itu yang dipanggil Walkirie. Jika bukan karena Zuzang, dunia sensi akan hancur seperti dunia luas. Orang-orang yang mendaki gunung seharusnya tidak pernah mengejek dewa yang turun gunung. Dunia sensi membutuhkan Zuzang, dan itu sangat diperlukan. Tidak ada yang bisa menggantikannya kecuali dia. Hanya dia yang bisa memimpin semua makhluk hidup di dunia sensi. Ucap Lei Bai dengan serius. Walkirie tidak membantah selain terdiam. Dia tidak membenci Zuzang, tetapi selama bertahun-tahun Zuzang telah menghilang terlalu lama. Waktu telah menghapus sebagian besar jejak Zuzang, sehingga legendanya tidak akan cukup meyakinkan generasi baru. Baiklah, apakah kamu siap memasuki alam guntur? Ucap Lei Bai. Tidak mudah menghadap para leluhur yang selamat dari dunia keabadian iblis kuno. Bahkan jika mereka tersegel untuk waktu yang sangat lama dan kekuatan mereka tidak meningkat. Tetapi itu masih sangat merepotkan. Terutama kekuatan energi iblis pada tubuh mereka. Ucap Walkirie berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah mereka mati atau hidup masih belum diketahui. Dunia keabadian iblis kuno pada memurnikan mayat iblis dengan kekuatan sihirnya. Ada begitu banyak mayat iblis di tempat ini. Aku ragu apakah ada orang kuat dari dunia keabadian iblis kuno telah melarikan diri dari alam guntur. Orang yang menciptakan alam guntur adalah Silo. Menggunakan seluruh kekuatan keabadian kaisarnya dan menyegel para leluhur keabadian iblis kuno. Setelah waktu yang sangat lama, memang mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Selain itu, aku tidak berpikir bahwa Silong ini benar-benar hebat. Ucap Walkirie lagi. Jangan meremehkan orang itu. Meskipun dia tidak kuat, tetapi dia mantan pemilik inti guntur.
Mampu mengeluarkan energi iblis dan menciptakan alam untuk menyeret lawan bukan sesuatu yang mudah, ucap Lei Bei dengan marah. Valkyrie membuang muka lalu mengalihkan topik pembicaraannya ke Xiaoyan. Pria ini hanya dewa bintang 5 yang sepele. Masih belum diketahui apakah dia dapat bertahan atau tidak. Bahkan jika dia memiliki jantung api, dia masih rentan dalam menghadapi kekuatan absolut, ucap Valkyrie. Di matanya Xiaoyan benar-benar terlalu lemah. Ini belum tentu benar. Jika dia bisa mendapatkan inti guntur, maka masa depannya tidak terbatas, ucap Lei Bei, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sepertinya kamu sangat mendambakannya, ucap Valkyrie. Kamulah yang sangat meremehkannya. Penglihatanku tidak pernah salah. Aku percaya tidak akan lama sebelum orang ini mengejar kita, ucap Lei Bei. Kamu berbicara dengan seorang wanita tentang penglihatan. Identitasnya belum jelas. Memang benar dengan bisa memiliki jantung api mungkin bukan orang biasa-biasa saja. Namun memiliki jantung api dan inti guntur dalam satu tubuh adalah tindakan yang terlalu serakah. Aku khawatir keserakahannya akan meledakkan tubuhnya menjadi abu, ucap Valkyrie. Hahaha, faktanya kamu adalah orang yang tidak percaya pada keajaiban. Mari kita tunggu dan lihat, ucap Lei Bei tertawa. Valkyrie mendengus dingin dan berhenti berbicara. Pada saat ini dai Xiaoyan sudah dipenuhi keringat halus, dan api dari 3 warna berbeda saling terkait. Pil guntur telah dikompresi hingga batasnya. Tetapi apa yang dilakukan Xiaoyan sekarang adalah menembus batasnya. Ini adalah metode alkimia. Dengan restu dari 3 jantung api, Xiaoyan bisa memadatkan pil guntur menjadi 4 keping. Dalam nyala api, ketika 4 pil guntur muncul, tiba-tiba saja guntur hitam datang menyapu. Untungnya Lei Ji ada di samping dan memblokir guntur hitam ini. Namun 4 pil guntur terus menarik banyak guntur hitam di sekitarnya dan menyapu dengan liar. Cepat telan, ucap Lei Ji. Guntur hitam di sekitarnya terus menyerang sementara Lei Ji membantu Xiaoyan untuk memblokir. Xiaoyan tidak ragu sama sekali. Dia mengangkat tangannya menelan 4 pil guntur ke dalam mulutnya. Lei Ji terkejut lagi ketika dia melihat ini. Dia meminta Xiaoyan untuk menelannya, tetapi dia tidak menyuruhnya menelan semuanya sekaligus. 4 pil ini sesuatu yang dikompresi dari 4.000 keping dan kekuatannya dapat dibayangkan sebagai menakutkan. Setelah Xiaoyan menelan 4 pil itu, dia meraung keras ke arah langit. Meskipun lautan guntur di meridiannya mencapai 20.000 meter persegi, tetapi masih sulit menahan 4 pil guntur. Kekuatan guntur yang ganas menyerang tubuh internal Xiaoyan, menghancurkan tubuhnya dengan kejam. Pada saat yang sama, Doki Xiaoyan melawan kekuatan guntur yang ganas ini. Tubuhnya yang mengalami kehancuran terus diperbaiki. Siklus ini berlanjut hingga beberapa saat. Menelan ke-4 pil guntur jauh melebihi batas kemampuan tubuh Xiaoyan. Vitalitasnya dengan cepat terkuras. Pada saat yang sama, Xiaoyan membuka matanya dengan tiba-tiba. Dia mengeluarkan banyak pil ki ilahi dari dalam cincin penyimpanan. Pil ki ilahi ini mengandung cukup banyak sumber energi. Pada saat ini Xiaoyan melakukan hal-hal yang sangat gila. Dia bermaksud untuk mengembangkan kekuatan fisiknya serta kekuatan ranahnya. Lei Ji menatap Xiaoyan seolah-olah dia bisa merasakan rasa sakitnya saat ini. Tanpa sepatah kata pun Xiaoyan melemparkan selusin pil ki ilahi ke dalam mulutnya. Dauki agung tiba-tiba mengalir ke dalam tubuhnya. Sementara tubuh fisiknya terus-menerus dihancurkan oleh guntur, Dauki di tubuhnya juga berpartisipasi dalam perbaikan tubuh fisik Xiaoyan. Sehingga Dauki selalu dalam keadaan konsumsi yang sangat besar di dalam tubuh Xiaoyan. Dalam proses konsumsi seperti itu, Xiaoyan tidak hanya memiliki Dauki yang cukup untuk memperbaiki tubuhnya, tetapi bahkan lautan Dauki di meridiannya mulai meningkat selama proses ini. Meningkatkan kekuatan juga sangat penting. Bagaimanapun tanpa pinjaman dari api iblis, kekuatan sejati Xiaoyan hanya dewa bintang 5 di tahap awal. Meskipun tindakan Xiaoyan sangat gila, tetapi metode kultivasi semacam ini benar-benar efektif. Selain lautan gunturnya yang membaik, lautan Dauki di meridiannya juga meningkat. Kultivasi ini berlangsung cukup lama sebelum energi guntur di tubuhnya benar-benar stabil. Xiaoyan membuka matanya dan menghembuskan seteguk udara keruh putih. Aura di tubuhnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. 40.000 kotak, ucap Xiaoyan dengan senyum puas. Lautan guntur di meridiannya yang awalnya 20.000 meter persegi telah digandakan menjadi 40.000 persegi. Metode kultivasinya yang gila akhirnya membuatnya mendapatkan hasil yang memuaskan. Selain itu, Dauki di meridian Xiaoyan juga meningkat dari 1,1 juta menjadi 1,3 juta. Hasil ini di luar dugaan Xiaoyan. Tentu saja Xiaoyan tidak melupakan cincin penyimpanan yang ia ambil dari Feng Ziyi. Feng Ziyi adalah orang yang sangat berhati-hati.
Ketika dia mengendalikan segel guntur dan membunuh 20 tokoh, dia juga mencuri harta mereka. Oleh karena itu, dari 20 cincin penyimpanan ini, dia mengintegrasikan pil guntur dan pil ilahi dalam jumlah yang mengejutkan. Sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat. Dengan sejumlah besar pil guntur, artinya Xiaoyan dapat terus meningkatkan kekuatan fisiknya dan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan mengangkat kepalanya melihat ke atas tangga. Masih ada 3.500 anak tangga yang harus dia lalui. Meskipun kekuatan fisiknya ditingkatkan, tetapi Xiaoyan tahu akan sulit untuk mencapai puncaknya. Oleh karena itu Xiaoyan tidak terburu-buru untuk mencobanya. Karena efek kultivasinya saat ini sangat bagus, lebih baik untuk menyerap semua pil guntur dulu untuk memastikan keberhasilannya. Xiaoyan berpikir sejenak, melirik ke bawah dan ada beberapa sosok yang masih berjuang untuk memanjat. Mata Xiaoyan menyipit. Segera nyala api muncul di tapak tangannya untuk memulai pemurnian lagi. Melihat gerakan Xiaoyan, dua sosok di puncak tangga tampak sedikit tidak sabar. Berapa lama dia berencana untuk berlatih? Aku sudah sangat bosan menunggu, ucap Walkiria berkata dengan dingin. Menarik, orang ini sebenarnya mahir dalam seni alkimia. Dalam waktu singkat dia telah meningkatkan tubuh fisiknya. Dari cara dia berkultivasi, sepertinya dia diwarisi tubuh guntur dewa kuno dari guntur abadi. Ini benar-benar takdir. Pada akhirnya dia masih memiliki hubungan dengan orang tua itu, ucap Playboy berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Bagaimanapun dia masih terlalu lemah. Bahkan jika bakatnya bagus, aku tidak berpikir dia bisa menjadi keabadian kaisar, ucap Walkiria menggelengkan kepalanya. Aku tidak berpikir kata-kata seperti itu harus keluar dari mulut seorang Walkirie. Jika dia benar-benar reinkarnasi dari Shizun, dia pasti bisa menjadi salah satu keabadian kaisar. Pria ini hanya perlu sedikit waktu, ucap Playboy sepenuhnya menyangkal pendapat Walkirie. Hah? Belum lagi dia. Apakah kamu pernah melihat makhluk keabadian kaisar baru muncul di dunia sensi? Tidak ada yang bisa melanggar tatanan dunia untuk saat ini. Jika seseorang ingin menjadi keabadian kaisar, seseorang harus membunuh satu keabadian kaisar. Menurutmu siapa yang bisa dia bunuh? Berapa tahun kamu dan aku tinggal di sini? Kami tidak pernah bisa menembus penghalang sensi dan memasuki dunia tingkat tinggi. Di rumah kaca ini sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menembus keabadian, ucap Walkiria mendengus dingin dan tidak peduli. Akan selalu ada peluang. Kamu terlalu cemas. Bukan hal yang baik bagi seorang gadis untuk terlalu tidak sabar, ucap Playboy tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, wanita berjubah hitam di sampingnya menatapnya dengan sepasang mata ganas. Mata biru abu-abunya langsung memancarkan cahaya merah. Melihat ini, Lei Bei segera mundur beberapa langkah. Bicaralah dengan baik jika kamu tidak ingin dipukuli, ucap Walkiria memancarkan niat membunuh yang kuat. Lei Bei mengangkat tangannya hanya untuk menutup mulutnya sendiri. Aku tahu kamu sangat kuat. Kenapa kamu tidak berani melawanku? Ucap Walkiria memandang Lei Bei dengan dingin. Aku benar-benar bukan lawanmu. Mengapa aku harus mempermalukan diriku sendiri? Ucap Lei Bei segera melambaikan tangannya. Kamu memiliki inti guntur pembunuh jiwa peringkat 6. Apa yang kamu takutkan dariku? Ucap Walkiria. Bagiku kedamaian adalah hal yang paling penting, ucap Lei Bei tersenyum lembut. Lalu mengapa kamu datang ke sini untuk memasuki alam? Mungkinkah kamu ingin membujuk orang-orang dari dunia keabadian iblis kuno agar menghargai perdamaian? Ucap Walkiria. Ide yang bagus untuk mengatakannya, ucap Lei Bei tampak berpikir. Walkiria yang kehabisan kesabarannya segera mengangkat kakinya menyapu ke arah Lei Bei dan menendang Lei Bei secara langsung. Teriakan tragis terpancar dari mulut Lei Bei. Waktu berlalu dengan tenang. Xiaoyan awalnya memiliki 10.000 pil guntur di tangannya. Mereka diringkas menjadi 10 pil oleh pemurnian yang kuat dari jantung api. Xiaoyan melihat 10 pil guntur di tangannya. Tatapan kejam melintas di matanya. Kamu tidak berencana untuk menelan semuanya sekaligus kan? Ucap Lei Ji melirik Xiaoyan. Apakah ada masalah? Ucap Xiaoyan. Tidak masalah. Dalam hidupku aku melihat ribuan orang mati. Tetapi hanya saja aku belum pernah melihatnya mati seperti ini. Ucap Lei Ji berkata dengan senyum tak berdaya. Menyaksikan Xiaoyan berlatih membuat orang gugup dan bersemangat. Metode kultivasi sembrono Xiaoyan sepertinya selalu bisa mengubah bahaya menjadi berkah. Meskipun metode kultivasinya sangat berbahaya, tetapi kecepatannya memang cukup mencengangkan. 10 memang terlalu banyak, ucap Xiaoyan juga tampak berpikir. Tetapi pada saat berikutnya Xiaoyan mengangkat tangannya dan menelan 10 pil secara langsung. Lei Ji yang selalu relatif tenang melebarkan matanya saat ini. Terlalu banyak untuk ditelan.
Ucap Lei Ji berteriak keras. Xiaoyan tersenyum dan memejamkan matanya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Sementara Xiaoyan dengan gila-gilaan berkultivasi untuk meningkatkan kekuatan fisiknya, Xin berganti di lautan kehampaan. Pada saat ini bahtera besar dari aliansi abadi meluncur dengan kecepatan ekstrim. Terlihat dua sosok berdiri di geladak bahtera. Di antaranya adalah satu pria dan satu wanita. Wanita itu memiliki 3 pedang di tubuhnya dan wajahnya sangat tidak asing bagi Xiaoyan. Dia adalah yang mulia surga ketiga Jiansu yang pernah ditundukkan Xiaoyan saat itu. Adapun pria berjubah putih ini, dia memiliki status yang mulia surga kedua di aliansi abadi, yang disebut Bai Xingyu. Yang mulia, kemana kita akan pergi? Tanya Jiansu mengurutkan keningnya. Jiansu, sudah 3 kali kamu menanyakan hal ini. Mengapa kamu menjadi orang yang begitu terburu-buru? Ini sama sekali bukan gayamu, ucap Bai Xingyu. Bagaimanapun aku tidak menerima perintah dari aliansi abadi. Kamu membawaku dengan sangat tiba-tiba. Aku bahkan tidak tahu kemana kamu membawaku pergi. Wajar bagiku untuk mengetahui tujuan dari perjalanan ini, ucap Jiansu berkata dengan dingin. Aku hanya ingin membunuh seseorang. Kamu cukup menemaniku untuk berjaga-jaga dan tidak perlu mengambil tindakan, ucap Bai Xingyu. Dia tidak mengatakan bahwa tujuannya adalah ke benua Daodi untuk membunuh reinkarnasi susah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam perjalanan ini? Tanya Jiansu. Bai Xingyu melirik kompas langit berbintang. Meskipun aliansi abadi kaya akan sumber daya, tetapi bahtera biasa tidak dapat dibandingkan dengan bahtera tabur. Sehingga kecepatannya akan sangat lambat dan akan memakan banyak waktu. Selain itu, lokasi aliansi abadi berada di kehampaan timur, sedangkan benua Daodi berada di kehampaan laut barat. Jadi perjalanan mereka akan memberi banyak waktu bagi Xiaoyan. Namun Xiaoyan tidak tahu bahwa krisis terbesar dalam sejarah benua Daodi telah mendekat. Xin kembali ke tempat Xiaoyan. Sudah lama sejak Xiaoyan tinggal di 6.500 anak tangga. Selama waktu dia berkultivasi, mereka yang tidak mau menyerah sebenarnya mulai mendekati 6.000 anak tangga. Bahkan ada 2 pria yang telah melampaui Xiaoyan dan pergi ke 7.000 anak tangga. Jelas 2 pria yang dapat mencapai 7.000 langkah memiliki kekuatan fisik yang luar biasa kuat. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka menjadi orang terkuat yang datang ke sini selain Xiaoyan. Kedua pria itu memanjat dengan susah payah. Mereka hanya melewati Xiaoyan tanpa berniat buruk untuk menyerang. Ini karena sosok Lei Ji memberi mereka tatapan dingin dan niat membunuh. Dengan ancaman ini mereka tidak akan berani menyakiti kultivasi Xiaoyan. Jadi mereka hanya berjuang untuk mencapai puncak sebelum Xiaoyan selesai berlatih. Tetapi kecepatan mereka terlalu lambat setelah mencapai 7.000 langkah. Kaki mereka tidak bisa terbuka lagi. Semuanya tampak begitu sulit. Keduanya berkeringat deras. Mereka telah menghabiskan semua kekuatan mereka. Kedua pria itu terengah-engah. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka menyadari bahwa mereka telah menempuh perjalanan jauh. Dan ini sudah menjadi batas kemampuan mereka. Pada saat ini Xiaoyan membuka matanya. Dia sekali lagi memuntahkan seteguk energi keruh putih. Lautan Doki di meridiannya akhirnya mencapai 1,6 juta. Kekuatan Xiaoyan saat ini telah berhasil menembus ke tahap tengah Dewa Bintang 5. Selain itu, dengan meridian mutan Xiaoyan, maka Doki di meridiannya menjadi berlipat ganda, yang mencapai 3,2 juta Doki. Artinya kekuatan sejati Xiaoyan setara dengan Dewa Bintang 5 tahap puncak. Adapun lautan guntur di meridiannya, setelah menelan 10 pil guntur, dia tidak tahu apakah tubuhnya telah mencapai batasnya. Itu hanya diperluas menjadi 70.000 persegi di meridiannya. Melihat ekspresi Xiaoyan yang agak kecewa ini, Lei Ji berkata dengan marah, "Jangan katakan kamu belum puas. Dengan kecepatan kultivasi fisikmu saat ini, itu sudah sangat menakutkan. Meskipun kamu masih jauh dari keabadian, tetapi tubuh fisikmu sudah memasuki jajaran terkuat di antara Dewa Dao. Kamu harus tahu bahwa bahkan Dewa Bintang 9 tidak akan bisa menembus kekuatan fisikmu," ucap Lei Ji. Tentu saja Xiaoyan saat ini tidak memiliki pemahaman yang akurat tentang kekuatan fisiknya. Jadi dia tidak tahu bahwa peningkatannya kali ini sangat mencengangkan. Setelah Lei Ji memarahinya, Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan senyum kering. Dia berkata, "Latihannya telah berakhir. Ayo lanjut," ucap Xiaoyan tersenyum naif. Dia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat ke arah puncak tangga.
Tidak jauh dari puncak tangga ada dua pria yang dipenuhi dengan keringat darah. Xiaoyan sedikit mengerinyit. Jelas dia tidak menduga ada dua pria yang diam-diam melampauinya. Namun dilihat dari penampilan mereka sepertinya sudah mencapai batasnya. Xiaoyan berdiri merapikan jubahnya. Kemudian naik selangkah lagi pada anak tangga. Kali ini Xiaoyan tidak lagi dalam keadaan menyedihkan. Setidaknya dengan kekuatan fisik Xiaoyan saat ini dia merasa sangat ringan ketika mengangkat kakinya. Setelah beberapa saat dia mencapai 7.000 anak tangga dan melewati dua pria yang telah berhenti. Kedua pria itu menatap Xiaoyan lalu menangkupkan tinjunya dengan hormat. Adapun Xiaoyan dia memilih untuk mengabaikannya dan menyapu ke atas dengan kecepatan tercepat. Ketika dia mendekati puncak tangga, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Ini karena dia melihat dua sosok berdiri di sana. Seseorang telah mencapai puncak. Ucap terkejut Xiaoyan. Leji mengikuti pandangannya dan sedikit mengangguk. Bahkan aura mereka jauh lebih kuat dari kita. Ucap Leji. Mereka mengawasiku. Mungkinkah mereka menungguku? Ucap Xiaoyan sedikit mengerinyit. Sepertinya begitu. Ucap Leji mengangguk sedikit. Xiaoyan tidak tahu siapa kedua sosok ini. Sampai Xiaoyan mencapai 9.000 anak tangga, dia secara bertahap melihat wajah dua sosok ini dengan jelas. Di antaranya adalah satu wanita dan satu pria. Wanita itu mengenakan jubah hitam dan wajahnya terlihat sangat dingin. Sedangkan satu lainnya memiliki wajah ramah lembut dan Xiaoyan sudah mengenalnya. Pria itu tidak lain adalah Lei Bai, orang yang pernah bertukar pukulan dengannya di Istana Guntur pertama. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan dan Leji akhirnya sampai di puncak tangga. Teman, kita akhirnya bertemu lagi. Kamu memang luar biasa. Harus aku akui bahwa kamu satu-satunya orang yang bisa mencapai ke sini dengan kekuatan Dewa Bintang 5. Aku khawatir selain kamu tidak akan ada yang bisa melakukannya. Tentu saja kecuali jika itu keabadian Kaisar. Ucap Lei Bai tertawa. Anda terlalu memujiku. Aku hanya sedikit beruntung bisa sampai ke sini. Ucap Xiaoyan juga tersenyum. Adapun Leji dia tampak sangat santai di belakang Xiaoyan. Baginya melewati tangga ini seperti berjalan di tanah tanpa merasakan tekanan sama sekali. Lei Bai lalu berkata, kecantikan dari dunia luas ini tampaknya memiliki kekuatan fisik yang kuat. Ucap Lei Bai memandang Leji. Setelah mengenal Leji, permusuhan di mata Lei Bai telah hilang. Tetapi Leji masih memandang Lei Bai dengan acuh tak acuh. Karakternya tetap dingin dan tidak menjawab. Kamu masih saja berisik. Berhenti berbicara omong kosong. Penundaannya sudah cukup lama. Ucap Valkyrie. Leji dan Xiaoyan sama-sama menatap wanita berjubah hitam itu. Alis Leji sedikit berkerut sedangkan ekspresi Xiaoyan juga sedikit berubah. Ini karena mereka bisa merasakan aura yang sangat kuat terpancar dari tubuh Valkyrie. Jangan pedulikan dia. Dia terlalu tidak sabar dan selalu menjadi orang yang sangat serius. Ucap Lei Bai. Sebelum Valkyrie berteriak marah, Lei Bai buru-buru berkata lagi kepada Xiaoyan. Keberuntunganmu sangat bagus. Di belakang kita adalah dimensi inti Guntur Void. Dimensi ini bisa dianggap sub ruang dan waktu. Apa yang kamu dambakan ada di dalamnya. Tetapi aku harus memberitahumu bahwa misi ini tidak mudah. Bahkan resiko kematiannya sangat tinggi. Selain itu hanya 3 orang yang bisa memasukinya. Kamu bisa mendiskusikannya terlebih dahulu apakah kamu akan masuk atau membiarkan rekan wanitamu masuk. Ucap Lei Bai menatap Leji yang berada di belakang Xiaoyan. Apakah hanya 3 orang yang bisa masuk? Ucap Xiaoyan bertanya dengan serius. Hanya 3 orang. Ucap Lei Bai mengkonfirmasinya. Bisakah membawa kami berdua bersamamu? Ucap Xiaoyan memegang tangan Leji. Meskipun dia tidak tahu identitas Valkyrie, tetapi apa yang dia tunjukkan barusan sudah membuat Xiaoyan tidak suka padanya. Mendengar ini, Valkyrie lalu berkata dengan dingin, hahaha, itu tidak hanya sangat tidak mungkin, tetapi juga terdengar lelucon. Jika itu kalian bertiga, aku dapat menjamin bahwa kamu bisa mati dengan menyedihkan. Ucap Valkyrie. Melihat suasana menjadi sangat buruk, Lei Bai buru-buru berkata, saudaraku, dengarkan aku. Di ruang dan waktu ini selain inti Guntur masih ada banyak leluhur dari keabadian iblis kuno. Mereka sangat kuat. Dan tujuan dari misi kami adalah untuk menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Kekuatan Valkyrie sangat dibutuhkan dalam misi ini. Meskipun rekanmu pernah menjadi keabadian Kaisar, tetapi faktanya saat ini dia dianggap sebagai Dewa Dao. Oleh karena itu kami hanya bisa membawa salah satu darimu. Kamu harus menentukan siapa yang akan masuk bersama kami. Ucap Lei Bai dengan serius. Karena ini masalahnya aku yang akan masuk. Tujuanku adalah inti Guntur.
dan aku harus mendapatkannya. Ucap Xiaoyan menjadi tegas. Dia telah sampai ke titik ini, jadi dia tidak akan mundur begitu saja. Di bawah tekad Xiaoyan ada senyuman hangat terpancar di wajah Lei Bai. Sedangkan untuk Valkyria dia mendengus dingin. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia tampaknya tidak memiliki perasaan yang baik untuk Xiaoyan. Kalau begitu kami akan memulainya, ucap Lei Bai. Setelah berbicara, Lei Bai membentuk segel tangan rumit. Kekuatan guntur muncul dari telapak tangannya menghantam kristal dinding. Apakah kamu benar-benar yakin dengan pilihanmu? Tidak ada jalan untuk kembali ketika dimensi ini dibuka. Aku tidak tahu seberapa kuat orang-orang dari keabadian iblis kuno saat ini. Bahkan mungkin kita tidak dapat melindungi diri kita sendiri. Jadi kamu harus menentukannya dengan sungguh-sungguh sebelum menyesal, ucap Lei Bai menatap Xiaoyan lagi. Tidak ada penyesalan sama sekali. Lei Ji, lindungi Zheng Hui dan Ding Yue. Aku pasti kembali, ucap Xiaoyan. Dia membiarkan Zheng Hui dan Ding Yue keluar dari cincin luar angkasa. Dengan perlindungan Lei Ji, setidaknya Xiaoyan tidak akan khawatir tentang keselamatan keduanya. Ayo pergi, ucap Xiaoyan memandang Lei Bai. Lei Bai menatap mata tak tergoyahkan Xiaoyan. Dia tidak banyak berbicara ketika guntur di tangannya menyapu ke arah dinding kristal lagi. Adapun Valkyria, dia tidak berniat untuk mengambil tindakan. Apakah cukup bagus untuk ditonton? Ucap Lei Bai. Hanya membuka ruang belakang masih mengharuskanku untuk mengambil tindakan, ucap Valkyria berkata dengan dingin. Meskipun benar bahwa aku dapat melakukannya sendiri, hanya ketika semua orang bergerak bersama-sama maka akan ada rasa partisipasi. Tidak mengherankan bahwa Ratu tidak menggunakanmu kembali. Kecerdasan emosionalmu sebenarnya sangat rendah, ucap Lei Bai berkata dengan marah. Begitu suara itu jatuh, Valkyria menampar kepala Lei Bai dengan sangat keras. Lei Bai langsung berteriak kesakitan. Jika kamu mengatakannya lagi, aku akan merobek mulutmu berkeping-keping, ucap Valkyrie. Aura kuat meletus dari tubuhnya. Xiaoyan merasa jantungnya berdetak kencang. Baginya aura ini sangat kuat. Sebuah benjolan besar muncul di kepala Lei Bai, dan dia tidak berani berbicara lagi. Kemudian dia menyerang dinding kristal dengan kekuatan gunturnya. Hanya setelah mendengar apa yang dikatakan Valkyrie, Xiaoyan menyadari bahwa Lei Bai sendiri sudah memiliki inti guntur. Dikombinasikan dengan kata-kata sebelumnya, tampaknya mereka tidak datang untuk mengambil inti guntur, tetapi datang ke dimensi inti guntur untuk misi membunuh eksistensi dari dunia keabadian iblis kuno. Di antara ledakan guntur yang kuat, Xiaoyan melihat bahwa ruang secara bertahap menjadi terdistorsi, dan kemudian pusaran ruang spasial muncul. Ada kekuatan hisap yang terpancar darinya. Ini adalah sub ruang waktu yang dikatakan Lei Bai, dan inti guntur void ada di dalamnya. Jika Xiaoyan memperhatikannya baik-baik, dia dapat melihat bahwa ada guntur hitam berkelap-kelip di pusaran. Guntur hitam ini memancarkan energi kekerasan yang sangat kuat, yang sama sekali berbeda dari guntur hitam di istana. Gelombang guntur yang sangat kuat, gumam Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sudah siap secara mental, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan meridiannya tergerak oleh energi ini. Untungnya keberadaan jantung api dapat menahan paksaan yang berasal dari inti guntur. Ingat, setelah kita masuk, kita harus saling menjaga satu sama lain, ucap Lei Bai menatap Valkyrie. Valkyrie mendengus dingin dan tidak menjawabnya. Sosoknya menjadi yang pertama menyapu pusaran ruang. Lei Bai melihat Xiaoyan lalu berkata, ayo pergi, wanita itu memiliki EQ yang rendah. Jangan marah padanya, ucap Lei Bai. Xiaoyan tersenyum kecut. Dia mengangguk lalu mengikuti Lei Bai memasuki pusaran ruang. Setelah memasukinya, Xiaoyan merasakan rasa pusing yang menyengat. Itu hanya berusia pendek sebelum Xiaoyan membuka matanya melihat dimensi yang seperti kehampaan. Ikuti aku. Jika guntur di sini mengenaimu secara langsung, maka kamu akan berubah menjadi abu terbang, ucap Lei Bai. Setelah berbicara, dia menyalurkan dokinya untuk melindungi Xiaoyan. Adapun sosok Valkyrie, dia sudah berdiri di kejauhan. Dia melihat sekelilingnya lalu berkata, benar saja, orang-orang dari dunia keabadian iblis kuno benar-benar selamat di sini. Ayo bergerak, ucap Valkyrie. Sosoknya berubah menjadi pelangi panjang dan menyapu ke tempat di mana guntur lebih padat. Lei Bai menganggukkan kepalanya. Xiaoyan juga mengerti dan keduanya mengikuti Valkyrie dari belakang. Subruang waktu ini tidak terlalu besar. Di area bawah tampak terlihat seperti lautan. Tetapi ketika seseorang mendekatinya, seseorang akan menemukan bahwa ini bukan air laut, melainkan bubur guntur yang dipadatkan oleh inti guntur. Setelah beberapa saat, tiga sosok Xiaoyan berhenti di suatu tempat. Di depan mereka ada banyak bukit yang menggantung di udara, dan ada rantai besi yang terhubung satu sama lain. Melihat melalui rantai
besi ini mereka sebenarnya memenjarakan matahari hitam. Jantung Xiaoyan berdebar kencang ketika dia melihat matahari hitam ini. Tidak sulit menebak bahwa matahari hitam ini adalah wujud yang sebenarnya dari inti guntur. Semua guntur hitam berasal dari matahari hitam ini. Apakah ini inti guntur void? Ucap Xiaoyan dengan ekspresi terguncang. Xiaoyan mendapatkan banyak jantung api. Dia tahu bahwa hanya makhluk suci seperti itu yang bisa memiliki energi yang begitu kuat. Namun matahari hitam ini bergemuruh hebat dan terlihat seperti sedang berjuang. Terutama setelah Xiaoyan dan yang lainnya datang. Putaran matahari hitam ini berjuang lebih intens. Namun ketika rantai besi di bukit-bukit ini diperketat, matahari hitam yang gelisah itu menjadi tenang. Sial, orang-orang dari dunia keabadian iblis kuno ini berani memenjarakan makhluk suci asli dari dunia Sensiku. Ucap Lei Bei sangat marah ketika dia melihat ini. Putaran matahari hitam ini sudah sangat besar dari kejauhan. Xiaoyan telah melihat jantung api, tetapi dia belum pernah melihat inti guntur. Ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya, dia tidak bisa untuk tidak tertegun. Sepertinya ini bukan pemenjaraan sepihak. Ketika orang-orang dari keabadian iblis kuno memenjarakan inti guntur, pada saat yang sama inti guntur juga memenjarakan mereka di sini selamanya melalui rantai besi. Kamu tidak perlu marah seperti itu. Tidak mungkin untuk makhluk ilahi menghilang. Tetapi bagi manusia berbeda. Bagaimanapun setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka akan terkikis oleh waktu dan mereka akan musnah. Ucap Valkyrie. Lalu apa rencanamu? Tanya Lei Bei. Tentu saja bunuh semua orang dari dunia keabadian iblis kuno di sini. Ucap Valkyrie dengan nada mendominasi. Bagaimana jika aku tidak bisa mengalahkannya? Ucap Lei Bei. Begitu suara itu jatuh, Valkyrie menoleh lagi dan sepasang mata seperti binatang buas menatap Lei Bei. Bunuh, pecahkan kepala semua bajingan itu. Ucap Lei Bei gayanya langsung berubah. Xiaoyan yang berada di sampingnya tidak bisa untuk tidak tersenyum pahit. Sementara mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja tekanan kuat menyebar dari kejauhan. Pada saat yang sama, Lei Bei dan Valkyrie bergerak ke sisi yang jauh melihat ke atas. Mereka melihat sosok berdiri di atas lusinan bukit yang ditangguhkan. Mereka ada di sana. Ucap Lei Bei. Valkyrie di samping mengambil langkah maju. Jubah hitam di tubuhnya hancur seketika, mengungkapkan penampilan aslinya. Saat jubah hitam menghilang, Xiaoyan dan Lei Bei di belakangnya tercengang. Valkyrie mengenakan penutup dada putih bulat dan hampir tidak bisa menutupi dadanya yang menonjol. Lei Bei, bunuh denganku. Jika kamu berani mundur, aku akan membunuhmu dulu. Ucap Valkyrie menoleh sedikit. Lei Bei tidak berani menunda. Auranya segera meledak tanpa ditahan. Saudaraku, cobalah yang terbaik untuk melindungi dirimu sendiri. Tujuan kami adalah untuk menyingkirkan mereka. Aku menyarankanmu agar menghindari mereka. Setelah kami menyingkirkannya, kami akan mencobanya apakah kami bisa membantumu mendapatkan inti guntur. Ucap Lei Bei memberi tahu Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, dia dan Valkyrie berubah menjadi dua pelangi panjang. Keduanya menjarah menuju bukit yang mengambang. Di sisi lain, sosok di setiap bukit juga bergerak. Dan lebih dari selusin siluet bergegas menuju keduanya. Tanpa sepatah kata pun pertempuran akan segera pecah. Valkyrie memegang tombak di tangan kiri dan juga pedang di tangan kanannya. Tombak itu menyapu dan pedang di tangannya bersiul. Pada saat berikutnya 18 jenis senjata semuanya telah muncul di tangan Valkyrie. Dia bisa memainkan setiap senjata dengan sangat mahir. Adapun Lei Bei, dia mengandalkan satu set armor tinju emas di atas kedua tinjunya. Setiap pukulannya yang dilemparkan mengandung kekuatan guntur. Tidak hanya momentumnya yang besar, tetapi kekuatannya juga sangat luar biasa. Xiaoyan tetap berada di belakang, menggunakan kekuatan jiwa dari domainnya untuk menyembunyikan auranya. Dia diam-diam menyaksikan pertempuran ini. Meskipun Xiaoyan tidak tahu kekuatan spesifik keduanya, tetapi dilihat dari dokinya yang melebihi 100 juta, Xiaoyan tidak perlu meragukan tentang kekuatan keduanya. Jadi jika mereka dapat menyelesaikan pertempuran semacam ini, maka tidak akan menjadi masalah. Selama pertempuran ini, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke inti guntur. Inti guntur yang berwujud matahari dengan ukuran ribuan meter tampaknya menempati setengah dari langit. Dan kekuatan guntur yang perkasa terus meluap dari atas, membentuk genangan guntur besar di bawah. Pada saat ini tiba-tiba sebuah suara memasuki jiwa Xiaoyan. Kamu memiliki nafas tuan. Ucap suara itu yang ternyata adalah inti guntur. Atas perintah senior Silong, aku datang untuk mencari inti guntur. Ucap Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya. Ini adalah esensi darah yang diberikan Silong kepadanya. Xiaoyan juga diam-diam terkejut ketika mendengar panggilan itu. Selain itu, dia tidak pernah berpikir bahwa Silong sebenarnya master dari inti guntur ini.
Dengan hal yang begitu kuat seperti inti guntur ini, Xiaoyan tidak dapat membayangkan bagaimana eksistensi dari keabadian iblis kuno bisa menyebab Silong sampai seperti itu. Pada saat ini suara inti guntur terdengar lagi di telinga Xiaoyan. Tuan telah mati. Anda harus pergi sesegera mungkin. Leluhur dari dunia keabadian iblis kuno telah memandatkan kekuatanku untuk menghancurkan kehampaan. Aku bukan lawannya. Ucap inti guntur keluar lagi. Xiaoyan memandang Lei Bei dan Valkyria yang masih bertarung sengit di ujung jauh. Sepertinya hanya dia yang bisa mendengar suara inti guntur. Kamu sudah menjadi sesuatu tanpa tuan. Aku datang di sini untuk menjadi tuan barumu. Ucap Xiaoyan berkata dengan berani. Meskipun mungkin kekuatan Xiaoyan masih tidak terlalu kuat, tetapi dalam hal momentumnya dia tidak pernah kalah. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata ini, inti guntur terdiam lama. Dia tidak menjawabnya. Xiaoyan tersenyum pahit dan hanya bisa menggaruk kepalanya karena malu. Namun ketika Xiaoyan masih berbicara, tiba-tiba saja dia merasakan aura lain sedang mendekatinya. Xiaoyan melihatnya dengan seksama dan melihat sosok dengan kecepatan yang sangat cepat bergegas ke arahnya. Sepertinya sosok itu telah menyelinap melewati Lei Bei dan Valkyrie. Sialan! Teriak Lei Bei segera menoleh untuk melihat Xiaoyan. Lei Bei baru saja akan pergi untuk membantu Xiaoyan tetapi dihentikan oleh suara Valkyrie. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya sendiri, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan inti guntur. Ucap Valkyrie. Lei Bei sedikit mengeringit ketika mendengar ini. Dan suara Xiaoyan datang dari ujung yang jauh. Senior Lei Bei, jangan khawatir. Aku bisa menanganinya sendiri. Ucap Xiaoyan. Ketika Lei Bei mendengar kata-kata itu, sosoknya mandek. Seperti yang dikatakan Valkyrie bahwa jika Xiaoyan tidak bisa menyelesaikannya sendiri, itu memang terlalu lemah untuk mendambakan inti guntur. Hanya saja Lei Bei masih sangat khawatir di dalam hatinya. Sosok yang tersapu ke arah Xiaoyan tidak lemah. Itu lebih dari Dewa Bintang 7. Memikirkan ini, Lei Bei bergumam di dalam hatinya. Dewa Bintang 5 sangat sulit untuk berurusan dengan bajingan ini. Ucap Lei Bei. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Jika dia benar-benar reinkarnasi season seperti yang kamu katakan, seharusnya tidak masalah bertarung secara lompatan. Ucap Valkyrie. Lei Bei tersenyum pahit. Bagaimanapun dia tidak bisa membantu Xiaoyan. Lagi pula dia dan Valkyrie terlibat dengan lebih dari selusin orang dari keabadian iblis kuno. Dan kekuatan mereka semua tidak lemah. Pertempuran ini akan berlangsung selama beberapa waktu. Orang-orang yang tersisa dari dunia keabadian iblis kuno juga sangat sulit untuk dihadapi. Untungnya mereka telah terperangkap di sini untuk waktu yang lama. Dan mereka tidak memiliki banyak pasokan dauki. Sehingga memungkinkan Lei Bei dan Valkyrie memenangkan pertempuran. Jelas situasi seperti ini dalam harapan Lei Bei dan Valkyrie. Kalau tidak, keduanya tidak akan berani datang dengan terburu-buru untuk membunuh orang-orang dari keabadian iblis kuno. Medan di sini adalah dimensi yang diciptakan Silong. Menciptakan subruang waktu dengan kekuatan keabadian kaisarnya. Tetapi setelah Silong menciptakan dimensi ini, dia akhirnya mati. Silong melakukan ini agar rencana orang-orang dari dunia keabadian iblis kuno gagal. Dan memenjarakan 10.000 dari mereka di dalamnya. Inti guntur yang berada di sini juga membunuh sebagian besar dari mereka dengan brutal. Sampai kekuatannya sendiri benar-benar lemah setelah menghabiskan banyak energinya. Adapun mereka yang masih hidup mengalami penurunan ranah selama terjebak di sini. Sehingga dalam pertempuran saat ini kemungkinan terbesarnya mampu diselesaikan Lei Bei dan Valkyrie. Sementara itu sosok Xiaoyan berdiri di udara menatap pria yang sedang menargetkannya. Penampilan sosok itu sangat layu. Mata cekung dan tubuhnya kurus kering. Meskipun begitu, aura kuat dari tubuhnya tidak dapat diremehkan. Datanglah, kamu akan menjadi orang pertama yang aku hadapi dari dunia keabadian iblis kuno. Ucap Xiaoyan tersenyum. Auranya meledak dengan 1,6 juta dauki. Kali ini Xiaoyan tidak berniat meremehkan musuhnya sama sekali. Pikirannya bergerak dan api iblis melepaskan kekuatannya untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Dalam sekejap aura di tubuh Xiaoyan meroket liar. Nilainya mencapai 20 juta dauki, yang setara dengan aura Dewa Dao Bintang 7. Setelah itu sosoknya juga melesat ke depan menyambut pria layu yang menyerangnya. Sampah sensi, matilah untukku, teriak sosok layu itu. Tombak hitam muncul di tangannya. Energi hitam melonjak keluar dari tubuhnya yang miskin darah. Meskipun darahnya miskin, tetapi sumber energinya masih agung. Padahal dia
telah terperangkap di sini untuk waktu yang tidak diketahui, dan mereka masih dapat mempertahankan dokinya. Ini bisa dibayangkan seberapa kuatnya mereka pada masa kejayaannya. Tembakan pria layu itu cukup kejam. Tujuannya untuk menusuk jantung Xiaoyan. Xiaoyan menarik penguasa Suan dari belakangnya. Api guntur terjalin dan dituangkan ke dalam penguasa Suan. Lautan api yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif membumbung ke langit, bercampur dengan guntur yang meraung. Menghadapi bayangan tombak itu, penguasa Suan Xiaoyan juga menyambutnya. Serangan keduanya bertabrakan, dan gerakannya tidak kecil. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pertempuran Lei Bei dan Valkyrie, tetapi gerakan di sini lagi-lagi membuat Lei Bei melihat ke belakang. Bahkan Valkyrie juga sedikit menoleh. Orang ini sebenarnya telah menyembunyikan kekuatannya. Ucap Lei Bei mengangkat alisnya. Melihat 20 juta doki di belakang Xiaoyan, dia tidak bisa untuk tidak terkejut. Itu seharusnya semacam metode rahasia yang bisa meningkatkan kekuatan. Ucap Valkyrie berkata dengan acuh tak acuh. Metode rahasia? Pernahkah kamu melihat metode rahasia yang dapat menaikkan 2 level, yang secara langsung meningkatkan fondasi dokinya menjadi puluhan kali? Ucap Lei Bei menyangkal. Dia belum pernah mendengar metode rahasia seperti itu. Valkyrie juga sedikit mengerinyet. Dia tidak menjawab kalimat Lei Bei. Setelah dia mempertimbangkan dengan cermat kemungkinan metode rahasia hampir tidak mungkin. Tetapi aura yang dipancarkan Xiaoyan sebelumnya sangat nyata. Itu jelas bahwa Xiaoyan hanya dewa bintang 5 dan tidak mungkin menyembunyikan apapun. Ya, bahkan jika dia menyembunyikan kekuatannya, seharusnya kita bisa melihatnya. Sekarang auranya mendadak naik ke tingkat yang setara dengan aura dewa bintang 7. Peningkatan seperti itu benar-benar luar biasa. Ucap Lei Bei. Pada saat ini ledakan keras bergema di medan pertempuran Xiaoyan. Xiaoyan dan pria layu itu memulai pertempuran sengit. Keduanya saling membenturkan. Meskipun pria layu itu kekurangan ki dan darah, dia masih memiliki fondasi. Dan serangannya juga sedikit mengejutkan Xiaoyan. Sampah dari sensi, jika itu di masa lalu membunuh orang sepertimu tidak akan lebih dari sekedar menjentikan jari. Sudah sangat lama aku terjebak di sini dan kekuatanku hanya bisa dianggap 20% dari puncaknya. Tetapi itu masih cukup menghadapi orang sepertimu dan merebut semua sumber energimu. Ucap pria layu itu menjadi sangat mengerikan dalam nada suaranya. Bagaimanapun pria yang kurus kering ini mantan orang kuat pada eranya. Di masa lalu mungkin Dewa Bintang 7 seperti Xiaoyan hanya semut di matanya, dan dia tidak akan menganggapnya serius. Tetapi sekarang faktanya menjadi sangat sulit untuk berurusan dengan Xiaoyan. Hal ini membuatnya sangat marah. Setelah pria layu itu selesai berbicara, tombak hitam di tangannya bergetar hebat. Energi hitam menyembur keluar dari ujung tombak dan terkondensasi menjadi naga spiritual. Rasa penindasan yang kuat menyapu Xiaoyan. Tombak ini sebenarnya memiliki roh di dalamnya. Senjata ini tidak buruk. Ucap dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan tidak ragu lagi ketika dia mengerahkan 6 jenis kekuatannya. Mereka dituangkan ke dalam kepalan tangannya. Mulai dari nyala api, kekuatan jiwa, doki, kekuatan 6 keinginan, kekuatan guntur, dan lengan dewa peledak. Semuanya bercampur menjadi satu di telapak tangan Xiaoyan. 7 tinju pembunuh dewa. Teriak Xiaoyan mengaum ke arah naga spiritual. Pria layu itu mencibir. Pergilah ke pengadilan kematian. Teriak pria layu itu. Di udara tinju Xiaoyan dipenuhi dengan fluktuasi kekuatan besar. Dia menghantam naga spiritual di udara. Jejak energi tinju Xiaoyan mengalir keluar seperti semburan air. Dan tinjunya yang dipenuhi kekuatan dahsyat menekan naga spiritual. Naga spiritual tidak bisa bertahan lebih lama sebelum dihancurkan oleh Xiaoyan. Namun pada saat yang sama sosok pria layu itu meraung ke arah Xiaoyan dengan tombak hitamnya. Dengan kecepatan seperti itu Xiaoyan tidak bisa mengelak. Tetapi ketika hanya berjarak beberapa inci, tiba-tiba saja tombak hitam itu berhenti. Tangan Xiaoyan menggenggam tombak hitam, membiarkan ujung tombak menusuk sedikit di sekitar setengah jarinya. Pria itu sedikit terkejut. Telapak tangan Xiaoyan seperti penjepit besi ketika menggenggam tombak hitam miliknya. Sebenarnya Xiaoyan sengaja tidak menghindarinya. Dia dengan sengaja mendekati pria layu itu. Pada saat ini Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Nyala api mengalir melalui tangan Xiaoyan dan menjalar pada tombak hitam. Melihat intensitas dari nyala api ini, pria layu itu segera melepaskan tombak hitamnya dan sosoknya mundur. Xiaoyan memegang tombak hitam lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia berkata, "Senjatamu bagus, aku akan menerimanya dengan senyuman." Ucap Xiaoyan. Wajah pria layu itu berubah muram. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya akan kehilangan senjatanya. Kenapa dengan ekspresimu? Jika kamu punya trik lain, maka gunakan saja.
Ucap Xiaoyan memandang pria layu itu sambil tersenyum. Alasan mengapa Xiaoyan ingin mengambil resiko adalah karena dia mengincar tombak hitam di tangan pria layu. Pria layu sangat bergantung pada senjatanya. Sekali senjatanya hilang maka kelemahannya akan semakin terekspos. Pria layu itu berdiri di tempat. Sosoknya tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia bahkan merasakan sedikit rasa takut di dalam hatinya. Pada saat ini sosok Xiaoyan menyapu lagi ke arahnya. Pria layu itu menggertakkan giginya. Karena dia tidak punya cara untuk mundur maka dia harus berjuang mati-matian dengan harapan. Ketika pria kurus itu menggigit ujung lidahnya, ki dan darahnya meledak. Darah dan energinya segera melonjak liat. Sehingga tubuhnya yang awalnya kurus kering berubah menjadi pria yang normal dengan mata cerah. Kamu dapat dianggap kuat dengan bisa membuatku menyalakan darah terakhir. Aku akui bahwa trik mencuri senjataku sangat pintar. Tetapi jangan berpikir bahwa kamu adalah lawanku. Di mataku kamu hanyalah sampah sensi kecil. Jadi terima saja kematianmu hari ini. Ucap pria layu itu penampilannya benar-benar berbeda. Jubahnya yang awalnya longgar juga menjadi bugar. Tubuhnya tidak memancarkan fluktuasi darah yang lemah. Xiaoyan juga sedikit terkejut dengan ini. Tetapi dia tahu bahwa ini adalah metode terakhir yang dimiliki pria itu. Kebetulan bahwa aku tidak ingin berlarut-larut denganmu. Biarkan aku melihat seberapa kuat makhluk yang pernah menginvasi alam sensiku. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Ketika suara Xiaoyan jatuh, sosoknya bergerak seperti bola meriam menyapu lurus ke arah pria layu itu. Menghadapi Xiaoyan, pria layu itu juga mengambil langkah maju bersiap untuk bertukar pukulan. Tepat ketika Xiaoyan semakin dekat dengannya, tiba-tiba saja ada cahaya menyilaukan di matanya. Adegan yang terjadi selanjutnya adalah pria layu itu berada di dimensi yang sangat menyilaukan. Tetapi cahaya yang menyilaukan ini tidak berlangsung lama sebelum berubah menjadi kegelapan. Semua cahaya di depannya menghilang. Saat berikutnya pria layu itu kehilangan perasaan. Ketika dia sadar kembali, dia sudah melihat mayat tanpa kepala menyemprotkan darah. Melihat dari pakaiannya, pria layu itu mendapati bahwa mayat tanpa kepala ini sepertinya miliknya. Menyadari ini, dia segera berjuang untuk mengendalikan tubuhnya. Bagaimanapun dia adalah Dewa Dao. Bahkan jika kepalanya terpisah, dia tidak akan mati. Hanya saja apakah Xiaoyan memberinya kesempatan masih menjadi pertanyaan. Pada saat ini Xiaoyan menjentikan api dari jarinya. Apakah seperti ini yang kamu maksud dengan membunuhku hanya dengan cetikan jari? Ucap Xiaoyan. Nyala api itu membesar dan langsung membakar tubuh pria layu itu. Pria layu itu tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Tetapi saat ini dia telah kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Apa yang terjadi barusan dia masih tidak tahu. Xiaoyan sebenarnya menggunakan Yaobeng. Hasilnya seperti yang diharapkan Xiaoyan. Pria itu sudah berada di ujung kekuatannya. Bahkan jika dia memiliki Daoqi yang agung, dia tidak bisa melawan kontrol Yaobeng. Pada saat ini pria layu itu menyaksikan tubuhnya dibakar menjadi abu oleh Xiaoyan. Dia mengeluarkan raungan histeris. Xiaoyan menatap kepala pria layu yang telah dia potong. Dia berkata, dunia keabadian iblis kuno menyerbu alam sensiku. Menghancurkan begitu banyak dewa kuat dari alam sensiku. Hari ini aku memulainya dengan membunuhmu terlebih dahulu sebagai pembalasan pertama. Dan akan menghancurkan semua sisa-sisa sepertimu. Kamu jangan khawatir. Dunia keabadian iblis kunomu berutang banyak nyawa pada sensiku. Jadi cepat atau lambat itu akan dilunasi. Ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia tidak memberi pria layu itu untuk berbicara omong kosong. Xiaoyan menarik jiwanya secara paksa lalu melemparkannya ke dalam labu dewa bermata 9. Setelah menyelesaikan ini, Xiaoyan mengangkat kepalanya melihat ke medan pertempuran Lei Bei dan Valkyrie. Pada saat ini ada serangkaian mayat yang tergantung di belakang keduanya. Mereka orang-orang dari dunia keabadian iblis kuno yang sudah berhasil dikalahkan. Dan mereka tampaknya dicekik sampai mati oleh keduanya. Lei Bei juga menatap Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Dia berkata, aku hanya akan mengatakan bahwa anak ini sebenarnya dapat melakukannya. Bahkan caranya sangat kejam. Dia sangat hebat. Ucap Lei Bei sambil tertawa lebar. Karakternya tidak buruk. Dan caranya juga bagus. Tetapi membunuh Dewa Bintang 7 tidak berarti bahwa dia akan memenuhi syarat untuk mendapatkan inti guntur. Ucap Valkyrie masih berkata dengan acuh tak acuh. Ketika aku mendapatkan inti guntur, kekuatanku lebih lemah dari dia. Kamu tidak memiliki artefak divine. Jadi kamu tidak mengerti. Untuk mendapatkan artefak divine, keberuntungan lebih penting daripada kekuatan. Ucap Lei Bei mengejek Valkyrie. Sosok Valkyrie mengerutkan kening. Dengan tonjolan di dadanya, dia memiliki pesona yang tidak kalah menarik perhatian. Sayang sekali wajah ini sepertinya sudah lama kehilangan kemampuannya untuk tersenyum.
dan dia selalu bersikap dingin. Ya, kalau begitu aku harus melihat apakah dia bisa mendapatkan inti Guntur Void ini, ucap Valkyrie. Valkyrie tidak tertarik dengan inti Guntur Void. Baginya kekuatan yang diperoleh dengan mengandalkan objek eksternal tidak bisa diandalkan. Lebe menatap Xiaoyan lalu berkata, "Bagaimana saudaraku? Masalah di sini telah terselesaikan. Sekarang kamu dapat mencoba untuk melihat apakah kamu bisa mendapatkan persetujuan dari inti Guntur Void," ucap Leibai. "Aku baru saja berbicara dengannya, tetapi aku belum mendapatkan jawaban. Jadi aku kira agak sulit," ucap Xiaoyan. "Oh, dia sebenarnya bersedia berkomunikasi denganmu. Ini sudah merupakan awal yang bagus. Lalu apa yang dikatakannya?" tanya Lebe dengan rasa ingin tahu. "Dikatakan aku bukan lawan dari leluhur kuno ini dan menyuruhku agar pergi dengan cepat," ucap Xiaoyan. "Hahaha, dia sebenarnya meremehkan kami bertiga. Sekarang kita telah membunuh semuanya dari keabadian iblis kuno. Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Aku akan membawa mayat mereka kembali dan menjadikannya boneka untuk memperingatkan dunia keabadian iblis kuno," ucap Lebe dengan dingin. Mereka semua diikat di belakang oleh Lebe dengan tali panjang, dan lebih dari selusin mayat tampak sedikit spektakuler. Tetapi pada saat ini sebelum Lebe berkata lagi, tiba-tiba saja bumbur guntur di bawah mulai menjungkir balikan sungai dan laut. Raungan keras terdengar bersamaan dengan cahaya hitam melesat ke langit. Semua orang melihat beberapa rantai besi yang mengunci matahari terhubung ke bagian bawah guntur. Bumbur guntur membentuk pusaran besar. Melihat di sepanjang rantai besi itu ada sosok duduk bersila di bagian terdalam pusaran. Sosok itu mengenakan jubah putih dengan rambut panjang berwarna putih. Dia sebenarnya diikat oleh rantai besi, sama seperti inti Guntur Void yang terikat. Keduanya saling membicarakan satu sama lain. Rantai besi diikat ke inti Guntur, dan inti Guntur juga terus melepaskan kekuatannya sendiri di sepanjang rantai besi untuk menekannya. Membuat sosok berambut putih panjang itu sangat menyakitkan. Tetapi pada saat ini gerakan sosok itu menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari rantai besi. Tatapan Xiaoyan, Lebe, dan Valkyrie juga menjadi sangat serius. Dan sosok di sana juga menyadarinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap ketiga orang yang terkejut itu. Jelas orang-orang dari keabadian iblis kuno yang baru saja mereka bunuh hanyalah makanan pembuka. Leluhur yang sebenarnya dari dunia keabadian iblis kuno berada di dasar guntur ini. Xiaoyan segera merasakan aura yang sangat kuat yang memancar dari dasar pusaran. Hanya aura ini membuat jantung Xiaoyan berdetak kencang. Ini adalah kekuatan sihir yang sangat kuat. Mundurlah sedikit, dan berhati-hatilah agar pikiranmu tidak terkikis olehnya, ucap Lebe segera mendesak Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia melangkah mundur untuk menghindarinya. Aura yang begitu kuat ini merupakan eksistensi yang tidak bisa dilawan Xiaoyan sekarang. Pada saat ini sosok berambut putih panjang itu tubuhnya bergetar. Rantai besi yang mengikat tubuhnya mengeluarkan suara rusak. Akhirnya, apakah seseorang di sini? Hahaha. Lelaki tua ini telah menunggumu untuk waktu yang lama, ucap pria berambut putih panjang tertawa liar di bagian bawah pusaran. Mengapa hanya ada 2 junior dari Sensi? Mungkinkah sekarang Sensi kehabisan orang kuat? Ucap sosok berambut putih panjang itu mengguncang tangan kanannya. Rantai besi di lengannya patah inci demi inci. Masih sangat arogan bahkan setelah disegel di sini untuk waktu yang lama, ucap Valkyrie berkata dengan dingin. Hahaha, gadis kecil. Jangan berpikir bahwa ini adalah kekuatan penuh dari dunia keabadian iblis kunoku. Hanya masalah waktu sebelum aku kembali. Dengan kekuatan dewa-dewamu ini tidak mudah bagi keabadian iblis kunoku mengubah Sensi menjadi sungai darah. Wajah sosok berambut putih panjang masih bekerja keras. Dan seiring dengan perjuangannya rantai besi ini akhirnya rusak. Jadi kamulah yang terkuat di antara para sampah dari keabadian iblis kuno. Karena itu masalahnya tidak buruk jika aku bisa menjadikanmu sebagai budak Sensiku, ucap Leibai. Oh, kamu sebenarnya sangat kasar. Setidaknya panggil aku leluhur iblis kuno. Dengan kekuatan dewamu, apakah menurutmu ada harapan untuk mengalahkanku? Ucap pria berambut putih panjang yang disebut leluhur iblis kuno. Kamu tidak memiliki Dauki sebagai dukungan. Juga tidak ada aura keabadian kaisar dalam dirimu. Seharusnya tidak sulit untuk menekanmu, ucap Leibai. Kalau begitu kamu akan tahu setelah pertarungan. Meskipun Silong menjebakku di sini dengan inti Guntur Void-nya, aku juga menggunakan kekuatan internalku untuk memurnikan jejaknya ke dalam tubuhku. Itu saja sudah cukup untuk menghancurkanmu sampai mati, ucap leluhur iblis kuno tertawa liar. Pada saat ini tangan kirinya telah benar-benar terlepas dari rantai, dan banyak rantai besi di tubuhnya perlahan-lahan dilepaskan olehnya.
Lei Bai, berhenti mengatakan omong kosong. Ayo lakukan, ucap Valkyrie mengerutkan kening. Lei Bai mengangguk dan tidak berani mengabaikannya. Keduanya mengambil keuntungan sebelum leluhur iblis kuno benar-benar melepaskan diri dari belenggu. Sosok Lei Bai dan Valkyrie menyapu pusaran guntur. Serangan sengit diarahkan ke leluhur iblis kuno. Mencari kematian, ucap leluhur iblis kuno. Menghadapi Lei Bai dan Valkyrie yang menyerangnya, tinjunya juga terbanting. Dua suara teredam bergema dari dasar pusaran. Tetapi itu hanya sesaat sebelum terlihat dua sosok terpental ke belakang. Butuh ratusan kaki untuk menstabilkan tubuh mereka. Sungguh kekuatan fisik yang kuat, ucap Lei Bai berkata dengan suram. Kekuatan fisiknya sudah sangat kuat, tetapi kekuatan fisik leluhur iblis kuno bahkan lebih menakutkan. Meskipun tidak ada fluktuasi doki di tubuhnya, tetapi kekuatan fisiknya telah menutupi masalah ini. Pada saat ini sebagian besar kunci besi di tubuhnya telah dibebaskan olehnya. Ketika dia benar-benar dibebaskan, maka Lei Bai dan Valkyrie akan memasuki pertempuran yang sulit. Tapi Lei Bai dan Valkyrie tidak duduk diam. Sidik jari keduanya membentuk segel, dan mereka bekerja sama untuk membentuk formasi besar. Melihat gerakan keduanya, leluhur iblis kuno tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Sebaliknya, ekspresi wajahnya menjadi semakin bersemangat. Pada saat yang sama, Xiaoyan diam-diam mundur di kejauhan. Dalam pertempuran seperti itu, dia tidak boleh ceroboh. Pada saat ini, suara inti guntur Foi terdengar lagi di telinga Xiaoyan. Apakah kamu memiliki jantung api? Tanya inti guntur. Xiaoyan berbalik dan menatap inti guntur yang sangat besar di udara. Dia mengepalkan tinjunya lalu berkata, "Ya," ucap Xiaoyan, "aura di tubuhmu sangat aneh. Sepertinya ada lebih dari satu jantung api." Ucap inti guntur. Xiaoyan mengangguk lalu 3 jantung api terpisah dari tubuhnya. Munculnya bayan api abadi dan api iblis membuat inti guntur sedikit tercengang. Memiliki 3 jantung api pada satu tubuh agak terlalu berlebihan. Awalnya aku ingin memberimu kesempatan, tetapi kamu sudah memiliki 3 dari mereka. Seharusnya kamu sudah puas. Ucap inti guntur. Aku butuh kekuatan yang lebih kuat. Ucap Xiaoyan berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan? Dengan 3 jantung api hanya masalah waktu sebelum kamu menjadi keabadian kaisar. Ucap inti guntur. Aku punya waktu, tetapi Sensi tidak punya waktu. Oleh karena itu aku membutuhkan kekuatan yang lebih kuat secepatnya. Ucap Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.